Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan sore hari ini, kembali di sini bersama dengan saya di channel Perianto Zamasi, dan lagi-lagi saya menanggapi videonya Ustadz Muhammad Yusuf. Karena bagi saya, video-video Muhammad Yusuf ini ada yang bisa membuat saya ketawa-ketawa sendiri. Ya, istilahnya saya terhibur sendirilah dengan video-videonya yang saya pikir ada hal-hal juga yang memang saya harus tanggapin ya. Saya terhibur tapi saya harus juga menanggapinya, teman-teman. Nah, kali ini seorang Muhammad Yusuf jadi malu sendiri juga ya, karena ada saudara-saudara kita dari Muslim yang baru pagi-pagi ya datang ke rumah orang ya dan mengajak untuk masuk ke agamanya Islam. Wow, saya nggak ngerti kok bisa begini ya. Dan beliau Muhammad Yusuf ini membanding-bandingkan dengan kristenisasi. Katanya ini sama dengan kristenisasi. Saya nggak ngerti istilah apa sebenarnya kristenisasi ini. Apakah memang ini betul-betul terjadi atau bagaimana? Namun sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu apa yang dibahas oleh seorang Muhammad Yusuf di videonya ini ya. Kita akan lihat saja di sini, teman-temannya. Ini dia. Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku, kok ada ya yang begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, bertemu kembali dengan saya Muhammad Yusuf di channel kesayangan kita Yusuf AI. Syukran jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Mungkin di video kali ini kita akan mempunyai tanggapan yang beragam terhadap video ini. Mengapa seperti itu? Jujur, di sini saya mendapatkan videonya dari kawan-kawan kita yang Kristen, yang mana mereka memprotes video ini. Mengapa mereka protes? Sekarang coba kita lihat saja dah videonya. Selamat pagi. Nah, ini dia ya. Ini pagi-pagi, teman-teman. Pakai jambang ya. Selamat pagi. Berarti kan perintahnya ya, dan penyalakan waktu aku mengajak pengumuman untuk masuk Islam. Dan pengumuman ini masuklah Islam cara kalimat Masyarakat pasti kau jadi. Ya Allah, kau sampaikan dakwah kalimat ini pada pengumuman. Pada pengumuman ini dan semua orang buka Islam seluruhnya sampai kiamat masuk Islam. Cawan, apa kabar? Kamu Fatsai. Ada baik tuan? Kita dari masjid. Kita jumpa semua orang. Kita semua Cina, Melayu semua. Itu orang saya orang Islam. Tapi kita satu keluarga. Asal kita semua. Kamu asal kita semua satu negeri. Semuanya. Dan kita bercita oleh Tuhan. Dan dia saya nak kita dengan kita percaya. Dia bagi kita bukan. Dan untuk tunjuk kita macam mana perkembangan kami. Dia akan kami Nabi. Dan akhir Nabi juga yang disampaikan. Dan dia telah meninggal. Ini wakil untuk ajak Tuhan. Saya ajak sebut Tuhan boleh. Nah, itulah Bapak Ibu semuanya videonya. Selamat pagi. Belum pakai celana. Wah, susah kan? Kok sampai ke rumah orang gitu loh. Sampai ke rumah orang mengajak untuk masuk agama Islam. Padahal di dalam agama Islam itulah ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Mengajak boleh, tapi memaksa enggak. Apalagi sampai merayu datang ke rumah. Selamat pagi, belum pakai celana, belum pakai baju. Lah, mengganggu orang kan jadinya. Jadi cara seperti ini saya kurang sepakat. Kalaupun kita mau berdakwah, buka tablik akbar, majelis ta'lim. Kalau mereka tertarik, ya datang ke majelis ta'lim. Oke, nah jadi tadi kita dengarkan sendiri teman-temannya apa yang disampaikan oleh Muhammad Yusuf di sini, karena ada Muslim di situ yang datang pagi sekali di rumah
salah satu warga yang sepertinya ini saudara kita yang dari China begitu teman-temannya, dan mengajak untuk masuk Islam. Dan menurut Muhammad Yusuf, ini adalah hal yang seharusnya tidak perlu terjadi, karena Islam bagi mereka ini adalah agama yang tidak memaksakan orang lain untuk masuk ke agama mereka. Ini menurut Muhammad Yusuf teman-teman ya. Artinya mereka tidak memaksa lah. Artinya kalau misalnya Anda mau masuk silakan ya. Tapi heran aja gitu ya. Memang kalian tidak memaksa, tapi kok bisa juga ya kalau misalnya ada orang Kristen yang di dekat-dekat kalian itu, kalian juga nggak mau kalau misalnya orang Kristen bisa beribadah. Karena menurut saya dengan peristiwa yang seperti ini, melarang ibadahnya orang Kristen, ya sama aja kalian ya mengajak orang Kristen kalau boleh ya ikut kita aja yuk ya, masuk Islam aja yuk, karena dengan kalian masih Kristen kami nggak mau izinkan kalian untuk beribadah, kan kayak gitu. Bagaimana teman-teman? Agak lucu aja ya. Jadi oke, kita akan coba lanjut lagi dulu, kita melihat apa yang mau disampaikan oleh seorang Muhammad Yusuf di sini. Yang penting baginya di sini menurut dia nggak sepakat kalau misalnya ada sampai orang-orang Islam yang berbuat seperti yang tadi ya, mengajak orang non Muslim untuk masuk Islam ya. Oke. Atau ke tabligh akbar tersebut gitu loh. Ngapain sampai kita datang ke rumah mereka? Atau begini nanti, selamat pagi, masuk yuk agama Islam. Saya sudah punya agama, dijawab orang. Malu kan kayak gitu. Aduh, ada aja zaman sekarang ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu semuanya ini terjadi di mana. Tapi kalau saya lihat dari logatnya, ini terjadi di daerah Sumatera atau Malaysia ya. Entah di Malaysia apakah ada undang-undang seperti di Indonesia, kalau menyebarkan agama tidak boleh kepada orang yang sudah beragama. Saya tidak tahu. Ya apa bedanya seperti ini dengan kristenisasi yang dilakukan oleh umat Kristen yang datang ke rumah-rumah mengajak masuk Kristen. Apa bedanya kalau begitu ya? Mungkin dari Bapak Ibu semuanya, adakah dari Anda semua sepakat dengan cara-cara seperti ini? Kalau Anda sepakat, coba tolong berikan alasannya di kolom komentar. Kalau saya nggak sepakat sih, sampai datang ke rumah orang, ya sama saja mengganggu, ya mengganggu gitu. Kalau mau juga sediakan aula, lapangan, buka tabligh akbar, undang mereka boleh. Nah, hidayah itu kan bukan karena dipaksa. Kalau mereka tertarik dengan agama Islam, ya mereka datang ke undangan kita. Kayak gitu aja sih. Gak perlu kita sampai datang ke rumah panggil pagi-pagi, orang lagi enak-enak tidur. Ibaratnya kayak gitu ya, pagi terkadang ada juga yang masih tidur gitu. Saya pun tidur pagi habis subuh. Ya, Bapak Ibu semuanya nggak ada bedanya dengan kristenisasi kalau seperti ini. Kristenisasi katanya. Di sini yang saya heran, kok teman-teman Kristen yang protes gitu. Padahal yang diajak ini adalah orang apa ya? Konghucu ya? Bisa jadi. Kalau dilihat dari videonya Konghucu yang protes Kristen, kagak nyambung juga sih. Coba Bapak Ibu semuanya lihat kristenisasi yang mereka lakukan juga. Sama dengan ini nih. Awangan ini tadi Pak RW udah bilang ya, di sini cuma ada mungkin 3 keluarga Bu yang non Muslim, kan begitu. Ya kalau Ibu Murdawa samberin ke dia nggak ada masalah bagi kita. Tapi ketika Ibu sudah masuk ke wilayah kita, masuk ke wilayah Muslim yang saat ini memang lagi dekat dengan Quran mereka, ya kan, ini udah kesalahan yang fatal Bu. Ibu berdakwah di gereja kita nggak pernah ganggu, bahkan bagian sebagian umat kami dulu dijaga Bu. Iya kan? Iya. Itu kita nggak ada masalah gitu. Dan perlu digarisbawahi, warga kami ada beberapa non Muslim, tapi kami sangat-sangat menghargai warga kami yang non Muslim. Tidak pernah mengganggu atau menghasut bagaimana, silakan agama kita bagaimana. Tapi dengan datangnya ibu ke masyarakat kami itu sekali lagi tanpa ada izin dari RT RW, ibu langsung door to door menyampaikan ini bahkan ada seperti ini kan kami sebagai umat Islam tersinggung Bu. Di bulan suci Ramadan dengan seperti ini, kalau orang menyampaikan produk seperti rumah tangga itu sama sekali ini tentang agama Bu, begitu. Kami tidak pernah seperti itu, kami umat Muslim tidak pernah mengecok-ecok itu tentang gereja itu, aman-aman saja. Tapi kenapa kalau seandainya itu ada tujuan segala macam, betul kan tahu kita agama itu, kami menghargai kami ini bulan suci Ramadan.
Mari kita sudah pelajari. Sama sekali, insya Allah orang Sawangan rukun damai, Bu, cinta NKRI dan sangat-sangat menghargai sesama agama. Tapi dengan kejadian ini, kami, jangankan kami ulama, jangankan kami tokoh masyarakat, seorang bajingan pun, yang penting dia Muslim, kalau ada yang ngacak-ngacak agamanya, kita tentu tidak. Gitu. Ini udah salah. Gitu. Udah salah. Sekarang saya tanya, mohon izin sektor lingkungan, Ibu tahu jelas dalam nomor 1 kali 20 pecat harus lapor. Mohon izin, KTP tidak bisa. Bisa minta KTP. Bukan identitas, tapi itu udah pengulang. Saya izin kalau yang mengisikan baik, saya minta identitas Ibu. Hitungnya tadi sekali. Identitas Ibu aja gitu. Karena Ibu tahu, ini PRW 1 kali 20 pecat itu harus lapor. Oke. Iya, saya RW, dia gitu RW gitu. Pak Nopin di PRW di sini, dan jadi dari kemarin saya pengen tahu siapa mau masuk wilayah kami. Kalau emang tindakan baik, itu tanpa kita minta, Bapak RW, saya ini dari ini KTP begitu. Nah saya ini minta baik-baik, pengen lihat gitu. Ibu kan dari Pamulang. Dilihatin aja identitas Ibu sebenarnya warga mana sih, udah clear, kita nggak perlu mau gitu viralkan kok gitu. Jadi keluarga aja iya gitu. Iya dilihatin aja nggak dipilih. Nah, kalau video ini terjadinya di Indonesia ya, kita tahu undang-undang Indonesia nggak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Saya menduga video awal tadi adalah dari Malaysia gitu. Kita nggak tahu hukum Malaysia seperti apa. Yang jelas cara seperti ini kurang elok bagi saya gitu. Sama yang disebarkan oleh pihak Kristen tadi ya, ibu-ibu yang tertangkap di pos kamling tadi sampai didatangin RT dan dijelaskan di situ bahwa itu adalah melanggar hukum. Ya jadi Bapak Ibu semuanya, pada intinya saya kurang sepakat. Kalaupun ya kita ingin mengajak mereka, itu boleh, tapi dengan cara yang baik. Seperti apa buka tablik akbar, Pelin-pelan juga lagi. mereka boleh kayak gitu. Dan tidak boleh juga kita memaksa. Ngapain datang sampai ke rumah? Gak perlu seperti itu. Hidayah itu dimulai dari hati mereka ya. Dari hati mereka, bukan dari ajakan kita. Kalau mereka sudah mendapat hidayah, mereka akan menggunakan hati dan akal mereka mempelajari agama Islam, tertarik kepada agama Islam. Gak perlu kita datang ke rumah. Lakum dinukum waliyadin aja lah, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Gak perlu dengan cara-cara seperti ini. Sebagai Muslim, saya kurang sepakat dengan hal yang seperti ini. Entah Bapak Ibu atau saudara-saudariku bagaimana tanggapannya. Mungkin tanggapan Anda beragam. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah saya akan membacanya. Dan untuk masalah video ini mungkin kalau ada waktu saya akan balas dari komentar Anda ya. Saya Muhammad Yusuf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya selesaikan aja dulu untuk video ini teman-teman. Jadi bagi saya begini ya, jelas bahwa memang kita nggak boleh memaksakan orang untuk masuk agama kita, jelas sekali. Baik yang tadi pagi-pagi datang, dan juga kalau misalnya benar ada yang namanya pemaksaan dari saudara-saudara kita yang Kristen tadi, yang sepertinya memang mereka membawa semacam buku untuk menyampaikan kabar baik atau kabar keselamatan. Kita juga nggak tahu apakah ini memang dari Kristen atau bukan, atau mungkin dari gereja mana, kita nggak tahu, atau bagaimana kita nggak ngerti. Yang jelas saya juga kurang tahu apakah memang betul ada hukum yang seperti itu, bahwa kita tidak boleh menyampaikan soal ajaran agama kita kepada orang lain atau bagaimana. Karena saya lihat dari pemaparan si Muhammad Yusuf ini seperti pelin-pelan. Katanya boleh mengajak tapi tidak boleh memaksa. Berarti sama aja dong kalau misalnya juga kami sebagai orang Kristen, seperti yang kalian istilahkan sebagai kristenisasi, sebenarnya itu bukan kristenisasi loh. Karena ketika kami datang untuk menyampaikan kabar baik, Injil itu ya, Injil itu adalah amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Makanya kami berani untuk menyampaikan kabar itu kepada siapa aja. Dan itu ada dalilnya di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ke 20. Kalau berita keselamatan atau Injil itu harus disampaikan kepada seluruh dunia, sampai ke ujung-ujung bumi.
Itu sebabnya kami tidak pernah berhenti-henti untuk menyampaikan yang namanya Injil. Sehingga ada istilah yang namanya penginjilan, gitu kan. Penginjilan itu ada beberapa metode, ada penginjilan pribadi, ada juga penginjilan secara massal dan sebagainya. Nah, apa yang kami sampaikan di sana adalah tentang bahwa juru selamat itu, atau yang bisa membawa kita ke sorga itu, atau yang menjadi penghubung kita kepada Allah sehingga kita boleh masuk ke sorga, itu adalah Yesus Kristus. Ya, itu kita sampaikan kepada siapapun juga, ya. Karena itu jelas Alkitab yang mengatakan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, saya nggak ngerti apakah memang itu tidak diperbolehkan di Indonesia, saya nggak tahu. Yang jelas bahwa saya tetap menyampaikan apapun juga yang namanya kabar baik kepada siapapun juga. Dan dalam keadaan apapun juga, kalau misalnya itu memang memungkinkan. Tapi sekali lagi, bukan kami mengajak orang yang non-Kristen untuk masuk ke agama Kristen. Enggak. Yang kami sampaikan itu maksud kami, kalau boleh orang itu bisa menerima apa yang kami sampaikan, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Yesus, bertobat dari cara-cara hidup yang lama. Nah, untuk soal agama mau masuk Kristen apa enggak, itu kami tidak minta. Enggak seperti itu ya, enggak seperti itu. Yang penting Injil sudah masuk, ya terserah. Orang itu mau dengar apa enggak, mau terima apa enggak, ya terserah orang itu ya. Jadi bagi saya pikir memang sekali lagi kita tidak boleh memaksa. Tapi soal tidak memperbolehkan agama lain untuk menyampaikan agamanya, ajaran agamanya kepada kita, saya nggak ngerti apakah memang ada hukum yang seperti itu. Tapi bagi kami orang Kristen, sekali lagi, kenapa kami menyampaikan Injil sampai masuk mungkin ke rumah-rumah orang, menyampaikan soal Injil ini, maka itu adalah metode penginjilan ya secara pribadi. Ya, ada juga secara umum. Dan sekali lagi kami tidak memaksa orang untuk menerima Yesus juga. Kami hanya menyampaikan kabar ini. Apalagi kami mengajak mereka untuk masuk agama Kristen. Enggak perlu. KTP mereka enggak perlu diubah. Ya, enggak perlu. Yang penting menerima, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Muhammad Yusuf, jangan Anda menyamakan ya. Kalau misalnya ada mungkin yang berlaku begitu, ayo masuk Islam yuk, ikut kami sebagai orang Islam yuk. Ya, kami tidak pernah seperti itu. Kami hanya menyampaikan kabar baik, mau ikut apapun enggak, itu adalah hak daripada orang yang kami sampaikan soal kabar baik ini. Oke Muhammad Yusuf, aduh, pesan saya kalau boleh Anda jangan terlalu banyak pelin-pelan ya. Oke kawanku ya. Oke, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.